Saya menduga ya, sejak awal dulu saya pernah menyampaikan bahwa malah dugaan saya kan boleh aja saya menduga. Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih pelakunya. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Saya curiga nih, ini bukan nih laka lantas. Kalau dia murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain. Kalau menurut saya dia harusnya buat laporan tuh tanggal 28. Yang menangani itu mungkin Reskrimum ya, atau mungkin dia mau bergabung menjadi polisi yang melakukan penyelidikan, bisa aja. Tetapi yang jelas tanggal 28 itu pasti menurut saya kalau murni dia mencurigai itu pembunuhan, 28 menurut saya dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya tanggal 31 berbarengan dengan penangkapan? Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Pak Rudiana kemana? Mana tanggal itu? Ya kan? Nah, menurut saya pengalaman menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku. Ya, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Kalau dia melakukan penyelidikan, kenapa dia kok bertemu dengan AF tanggal 31? TKP-nya kan nggak jauh dari situ. Ya. Nah, boleh aja dong saya menduga kan? Jangan-jangan, ya kan? Kalau saya menduga jangan-jangan Pak Rudiana ada pelakunya, berarti pelaku membersihkan TKP dong. Karena kan ada, kalau dia terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, pasti ada orang tercecer. Pasti banyak itu bukti-bukti yang harus dibersihkan dong. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 menurut ceritanya, 31 dia katanya ketemu dengan AF sekitar jam 14.00 lah. Nah, kemudian dia tukar nomor handphone sama si Pak Rudiana, si AF-nya. Berapa jam kemudian tiba-tiba AF ngasih kabar Pak Rudiana, kemudian datang. Kan cerita ini kalau menurut saya agak janggal. Andai kata dia ketemu sama AF tanggal jam 2 itu, saya rasa juga para terpidana ini yang diduga pelaku mungkin ada di rumahnya. Kan nggak mungkin pergi kemana-mana, mereka ada di sekitar situlah. Anggaplah mereka nggak kumpul 1, 2, 3, 4 pasti ada dong. Ini kan 8 orang pada saat di 7 orang. Kalau si Ripaldi kan duluan sudah ketangkap. Nah, ini kan cerita seolah-olah bahwa cerita ini benar. Seolah cerita ini jam 2, jam 14 ketemu AF, terus pulang lagi. Nah, kemudian dikabari lagi sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Terus balik lagi, ada orangnya di situ, terus dibawa lagi, ditangkap, dibawa ke Polres, terus bikin LP langsung hari itu juga. Nah, yang lucunya lagi, di LP-nya Pak Rudiana itu, Pak Rudiana bisa menjelaskan secara rinci loh kejadiannya. Kalau saya baca LP-nya tuh, baca WAP-nya tuh, loh, Pak Rudiana ini menjelaskan peristiwa seperti seolah-olah dia ada di TKP. Ini di sini namanya ini 11, ada nama 11. Nah, terus menurut saya kalau seandainya Pak Rudiana benar-benar ya mau mencari pelakunya siapa, nah ketika mem-BAP 7 orang ini kan tidak mengaku awalnya. Harusnya kalau dia mau mencari benar-benar pelakunya, udah deh, saya cari orang lain. Dan kalau nggak ngaku nih, kalau 7 orang diperiksa nggak ngaku, pasti itu dilepasin, cari yang lain. Kenapa kok masih bersikeras dengan 7 orang ini, termasuk 8 lah ditangkap sama Ripaldi, digabungin lagi Ripaldi itu yang sudah 2 hari ditangkap, digabungin jadi 1, kemudian muncul lagi nama 3 orang lagi, Peggy Perong, Andi, sama Dani. Nah, saya melihatnya loh, seperti Pak Rudiana ini tahu jumlahnya ada 11. Harusnya kalau memang dia nangkap 8 orang, ya 8 orang aja. Kok tiba-tiba bisa muncul nama 11 orang gitu loh. Ini kan terkesannya gini, terkesannya Pak Rudiana ini tahu terjadi pembunuhan, dia yakin pemerkosaan, terus juga jumlahnya 11 orang, nama-namanya sudah ada semua, ya kan? Ada dong kita dugaan kecurigaan terhadap Pak Rudiana. Nah, jangan dia pelakunya gitu. Klien kami juga, Saudara Dede, sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu Saudara Dede ini dihubungi oleh Saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana.
dan ternyata sampai di sana ketemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu. Ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah dia karena merasa bersalah, merasa berdosa. Dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ. Karena 2 orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya, ada motor melintas dikejar, ada kelemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu, sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh Ketua Umum kami, Prof. Otto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara. Ya, apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Ya. Atas perintah itu Rudiana itu seperti apa, Pak? Bukti untuk terkuat pengakuan itu, karena ini kan ibaratnya ada 2-1. Aib dan Rudiana yang membantah, ya. Hanya Dede yang mengaku keterangan palsu itu. Ya, jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada, ya, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada, ya, terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan ya, karena ada memasuki perempuan lah, kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian ada dipukuli oleh warga di situ, yang kemudian AF ini merasa mungkin apakah balas dendam atau kecewa atas peristiwa itu. Lantas ketika bertemu dengan Rudiana, maka menyampaikan itu orang-orangnya ada yang nongkrong di depan SMP 11. Nah, namun kalau kembali kepada keyakinan itu, tentu ya ini sudah disampaikan sendiri oleh Dede. Ya, dia didampingi oleh mamanya ya sama kakaknya. Ya. Dan memang dia sangat terpanggil. Kenapa dia baru muncul? Ya karena memang itu yang dia sampaikan, dia kerja kuli bangunan gitu. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya sehari saja, dia sudah kehilangan penghasilannya. Terus dia mau bercerita kepada siapa gitu. Ya, dia punya rasa ketakutan. Tapi ketika dia melihat ya dari channelnya Kang Deddy, terus kemudian melihat Peradi, dia punya kepercayaan diri untuk mencari keadilan. Dia menemukan access to justice ya, untuk dia bisa bersuara bahwa yang sebenarnya ceritanya seperti ini.